Baik, selamat pagi, selamat datang kembali. Masih bersama saya Irfan di Belajar IT. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mendeploy aplikasi yang sudah kita buat di lokal komputer kita ke dalam sebuah hosting yang bersifat cloud ya. Jadi hosting yang akan saya gunakan adalah Heroku. Ya, adalah sebuah platform as a service. Jadi yang belum mendaftar silahkan daftar dulu, sign up dulu. Eh, Jadi Heroku adalah cloud aplikasi platform ya. Jadi kita tidak perlu memikirkan settingan konfigurasi bagaimana caranya kita membuat sebuah web server pada hosting atau pada koneksi internet tertentu ya. Heroku juga bisa dipakai untuk bahasa pemrograman PHP, Java, Python, Go, dan lain sebagainya. Tapi yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita mendeploy aplikasi Node.js kita ke uh, Heroku ini ya. Jadi sebelumnya yang sudah punya akun silahkan login, yang belum harus di sign up dulu ya. Aplikasi yang akan saya deploy adalah aplikasi yang ini ya, yang ada di GitHub. Jadi ini adalah contoh aplikasi sederhana untuk uh, CRUD ya, create, read, update, delete sebuah MongoDB. Jadi saya udah download, kemudian buka. Jadi hasilnya seperti ini, kemudian saya lakukan npm install, karena node modulesnya ini harus dibuild ulang di lokal komputer kita. Setelah itu kita bisa jalankan npm run dev ya. Nah ini database-nya atau MongoDB-nya itu masih sifatnya adalah localhost. Jadi ini nanti kita akan ganti menjadi cloud database, yaitu uh, Atlas ya, MongoDB Atlas. Yaitu adalah database as a service. Jadi kita coba buat dari awal. Pertama-tama kita buat dulu project baru di MongoDB Atlas ya. Nama projectnya deploy MongoDB gitu ya. Panjangan ya. Node.js MongoDB aja ya. Nah sini baru satu permissionnya itu user. Kalau mau tambahin member silahkan tambahin, yang bisa aksesnya siapa aja ya. Create project. Nah kemudian kita akan build database baru. Saya pilih yang free ya, karena ini hanya untuk cobaan aja. Nah, kemudian bisa pilih cloud providernya siapa. Kita coba yang AWS aja ya. Kemudian ini bagiannya di yang dekat, misalkan di Singapura gitu ya. Jadi yang ada tanda dolarnya berarti itu berbayar, kalau nggak ada berarti masih free ya. Lumayan besar, share hostingnya itu 512 MB. Jadi kalau mau nambah CPU-nya segala macamnya itu uh, bisa dibayar ya. Oke, cluster name-nya nanti boleh. Kemudian kita create ya. Nah, ini ada waktu 1 sampai 3 menit, kita biarkan saja dulu.
Selanjutnya kita akan buat yang aplikasinya ya, nama aplikasinya. Jadi domainnya itu new app, create new app, nama app-nya itu harus unik ya. Deploy, oke. Tutorial deploy dash.js gitu aja ya. Create app. Nah, kemudian di sini ada Heroku Git atau CLI, ini yang biasa saya gunakan. Jadi sebelumnya kalau misalkan teman-teman belum menginstal Heroku-nya, bisa download dulu, kemudian install seperti biasa ya. Heroku CLI-nya. Nah, ini ya, download install Heroku CLI. Jadi setelah di-download, sesuai dengan OS-nya ya. Kalau Linux, installnya seperti ini, Mac OS, dan kalau Windows 64 bit, 32 bit. Oke, kalau mau cek, kita tinggal cek seperti kita mencek aplikasi GitHub atau Java ya. Ini versi. Nah, Heroku yang saya gunakan adalah versi masih versi lama nih, 747 ya. Oke, karena di PC saya sudah ada Heroku-nya, kita tinggal gunakan perintah-perintah yang ada di sini ya. Jadi perintahnya sama seperti bagaimana cara kita mempush GitHub repository, tapi kita harus lakukan login dulu gitu. Nah, sebelumnya ada yang harus beberapa script yang harus ditambahkan supaya Heroku ini mengenali variabel-variabel settingan yang ada di localhost kita. Jadi, kita cek dulu. Oh, masih nunggu ya. Nah, di sini yang pertama yang akan kita rubah adalah Heroku hanya mengenal npm start ya, scriptnya ya. Jadi ini kita tambahkan koma start. Isinya adalah .app ya, app.js maksudnya. Oke, startnya sudah ditambahkan, kemudian kita buat portnya ya. Jadi portnya itu dibacanya adalah uh, process.env.port. Oke, jadi kalau misalkan ininya kosong, maka dia ambil yang ini. Kalau misalkan port process.env portnya itu ada, maka dia gunakan yang prosesnya bahasa Inggris. Oke, Oke, kemudian kita uh, tambahkan di sini MongoDB-nya ya. Jadi MongoDB-nya juga sama connection-nya. Saya buat di sini uh, database, cons database ya, sama dengan .env. Saya pakai variabel env-nya adalah mongo underscore URI ya, atau ini ya.
Jadi ini tinggal masukin nama database-nya. Oke, save. Oke, nggak ada error tapi nggak kelihatan ya. Apakah ini sudah terkoneksi atau belum ya? Jadi di app.js kita coba tambahkan connection ya. Mana ya? Nah, ini saya tambahkan mongoose connection.on. Event name-nya itu connected ya. Kalau dia connected, maka tuliskan di console log pakai backtick deh. Jadi biar kelihatan ininya database. Koneksi ya. Save. Nah, ini kelihatan ya. Kita menggunakan lokal ya di sini. Nah, kemudian kalau misalkan sudah di-upload ke Heroku, maka yang akan dibaca adalah yang ini. Nah, ini Mongo URI itu kita dapat dari Atlassing ya. Nah, ini ya. Kita tambahkan connect. Nah, kita pilih IP-nya itu allow access anywhere atau wildcard ya. Namanya wildcard. Jadi siapapun IP-nya, berapapun IP-nya bisa mengakses. Add IP address, kemudian di sini tambahkan usernya. User yang saya gunakan, Irfan Banjar IT 123, Irfan 123 ya, password. Oke, create database user. Kemudian sudah di-create, sudah di-add IP-nya, sudah di-create database usernya, baru kita pilih method connection. Nah, connection methodnya itu yang connect your application ya. Jadi kita pakainya yang di aplikasi. Ini formatnya. Kita tambahkan di Notepad dulu deh. Oke, passwordnya tadi Irfan 123 ya. Nah, ini database-nya kita ganti. Jadi database yang ini ya. Samain aja. Oke. Nah, ini kita simpan dulu. Kita lanjutkan ke settingan config ya. Jadi ini sebenarnya sudah selesai. Konfigurasi yang dibutuhkan untuk Heroku ya, config Heroku. Oke. Nah, selanjutnya itu kita setting di bagian Heroku-nya. Jadi di oke. Jadi di sini belum ada datanya. Nah, ini tadi Heroku-nya kita harus login dulu, habis itu ini ya, push Heroku master ya. Tapi ini branch adalah main, jadi push Heroku main ya.
Kemudian existing git repository, berarti kita pakainya yang ini, Heroku git remote. Kemudian kita coba masuk ke Heroku-nya. Kita coba masuk ke Heroku-nya. Oke, di sini ya, kita stop dulu. Kemudian Heroku login. Kemudian ini ada perintahnya, please any key, maka dia akan masuk ke browser ya. Nah, ini. Kita tinggal login, klik. Nah, kemudian cek lagi di sini. Nah, saya udah login ke Heroku, kemudian uh, di sini belum ada git-nya ya. Jadi no git repository. Git init, oke. Kemudian udah ada git-nya, itu namanya master, berarti kita ikutin yang sesuai dengan petunjuk Heroku-nya, deploy Heroku-nya ya. Berarti git add, commit, push Heroku master berarti ya. Oh ini, git init, kemudian Heroku tutorial. Jadi tadi udah sampai git init, mana tadi ya? Git init, kemudian copy, Heroku git remote min a tutorial deploy.js ya. Oke, udah ada nih git remote-nya. Kemudian apa lagi tadi ya? Git add, commit, kemudian push Heroku master ya. Nanti ya kita ikutin aja. Git add, commit, min m aja ya, nggak usah am. Itu Heroku ya. Oke, git push Heroku master ya. Oke, berarti ini sudah berhasil. Kita deploy, kemudian kita cek Heroku-nya. Harusnya udah ada ininya ya. Kita refresh, udah ada isinya. Kalau open app, ini saya mau tambahkan bagian variabel ya. Nah ini, variabel key-nya itu adalah yang tadi ya, Mongo URI. Nah, value-nya itu yang di sini ya. Kemudian kita add. Oke, sudah berhasil di add.
Nah, ini masih kosong. Kemudian kita coba open app sini ya. Oke, jadi ini hasilnya. Coba tambah data. Submit. Maka di sini coba refresh. Oke, sudah ada pergerakan, berarti kita lihat collection-nya. Nah, kontak itu ada datanya ya, yang tadi kita masukkan ya. Oke, itu adalah contoh bagaimana caranya kita deploy aplikasi MongoDB, Node.js, Express.js, dan EJS ya, ke Heroku ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di tutorial berikutnya. Selamat pagi.